Halo semua, perkenalkan nama saya Firly, seorang fisioterapi di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, pada kesempatan video pertama kali ini saya ditemani sama Anton. Ini teman sehari-hari saya, dia yang menemani saya di praktekan fisioterapi. Kenapa saya buat video ini? Sebenarnya saya pengen diskusi, terus pengen sharing pada teman-teman, karena banyak banget orang yang di sekitar saya maupun di Indonesia belum banyak yang tahu apa itu fisioterapi, kuliahnya gimana, kasus apa aja yang bisa ditangani. Nah, nanti saya rangkum 3 macam pertanyaan yang sering banget ditanyain. Kita mulai aja ya. Yang pertama, apa sih fisioterapi itu? Secara garis besar, fisioterapi itu tenaga kesehatan, sama halnya seperti dokter, perawat, apoteker, radiografer, ahli gizi, itu hampir sama semua. Mereka berkaitan di dunia kesehatan. Tapi ada hal yang khusus untuk fisioterapi, yaitu mereka ahli di bagian kesehatan gerak dan fungsi tubuh manusia. Jadi saya contohin kayak gini. Kamu nyeri nih waktu mau mengangkat kedua tangan atau satu tangan. Nah, itu fisioterapi bisa menanganinya. Contoh lainnya lagi, kamu ada nyeri di bagian lutut karena tendinitis contohnya, atau karena ada radang sendi contohnya, sehingga kamu agak susah untuk berjalan. Nah, itu bisa fisioterapi menanganinya. Jadi, secara garis besarnya, semua yang berkaitan sama kesehatan gerak dan fungsi itu bisa fisioterapi tangani. Kalau kamu ragu atau bisa nggak sih fisioterapi nangani ini, coba aja kamu DM ke saya atau komen di bawah, nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, yang kedua, ini sering banget ditanyain juga, Mas, fisioterapi itu kuliahnya di mana? Berapa lama? Bisa nggak cuma kursus? Nah, ini sering banget ditanyain juga. Jadi fisioterapi itu secara legal harus kuliah di universitas. Kamu nggak bisa cuma melalui kursus, apalagi cuman kursusnya yang sifatnya sehari atau 2 hari. Itu nggak bisa. Contohnya kayak saya dulunya kuliah sarjana fisioterapi selama 8 semester atau 4 tahun. Itu di Jakarta dulu saya kuliahnya. Lalu saya lanjut kuliah pendidikan profesi selama 3 semester. Jadi kamu untuk menjadi fisioterapi itu butuh waktu 5,5 sampai 6 tahun. Terus gelarnya apa sih? Nah, gelarnya itu kalau kayak dokter kan dia kalau udah lulus pendidikan profesinya dapat gelar DR. Kalau dokter gigi DRG. Kalau perawat dia dapat gelar NS. Kalau apoteker dia dapat gelar APT. Nah, kalau fisioterapi itu dapat gelarnya FTR. Contohnya kayak saya, FTR Muhammad Firly Ramadan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kamu nggak bisa lewat kursus, kamu harus kuliah di universitas ya. Terus yang ketiga nih, sering banget juga ditanyain terutama oleh pasien saya sendiri, Mas, bisa nggak fisioterapi langsung aja tanpa ada rujukan dokter? Nah, jawabannya tergantung. Kamu melakukan fisioterapinya di mana? Kalau kamu fisioterapinya di rumah sakit, terus kamu pakai BPJS, itu emang butuh rujukan dokter. Kenapa? Karena untuk klaim di bagian BPJS-nya itu, dia butuh rujukan untuk biar bisa dicairin. Nah, tapi beda halnya kalau kamu datang ke praktekan fisioterapi mandiri seperti saya. Kamu bisa langsung datang aja. Bisa tanpa rujukan maupun dengan rujukan dokter. Jadi lebih fleksibel. Nah, ini pertanyaan ketiga juga sering banget ditanyain sama pasien saya. Terus juga yang mau fisioterapi. Jadi pertanyaannya ini, Mas, kalau misalnya fisioterapi nanti itu diapain aja? Jadi yang pertama bakal dilakuin itu akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan ini dilakuin untuk mengetahui keluhan kamu apa, terus udah berapa lama, terus
sakitnya di daerah mana, sakitnya waktu digerakkan apa, kira-kira kayak gitulah. Nah setelah itu nanti akan dilakuin diagnosa fisioterapi. Nah ini saya mau cerita sedikit, kalau misalnya dokter itu mendiagnosa pakai ICD-10. Nah kalau fisioterapi sendiri itu menggunakan ICF. ICF itu apa? ICF itu International of Function and Disability. Jadi kita hanya fokus di fungsi dan geraknya aja. Contohnya apa? Yang pertama nanti di diagnosa itu, contohnya nih, wah ternyata ada pemendekan nih di daerah hamstringnya, kayak gitu. Oh ternyata di bagian lututnya kurang stabil karena ada muscle imbalance, kayak gitu. Terus lagi, wah ternyata ada peradangan nih di bagian tendon supraspinatusnya atau tendon di bagian bahu. Jadi kalau dia radang itu waktu ngangkat tangan dia nyeri, kayak gitu. Nah setelah itu nanti kita susun perencanaan atau planning dari treatmentnya. Ini belum masuk treatment tapi masih planning. Biasanya itu saya bagi menjadi dua, yaitu jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendek itu biasanya 1 sampai 7 hari. Jadi nanti goalnya apa nih selama jangka pendek ini? Misalnya nih, wah untuk menurunkan nyeri contohnya, terus untuk aktivasi otot, untuk koreksi postur dan lain-lain. Nah untuk yang jangka panjang ini biasanya 3 sampai 6 bulan kemudian. Jadi contohnya saya kasih contoh sedikit, atlet untuk kembali ke lapangan itu jangka panjang. Misalnya untuk berlari lagi dengan normal atau seperti biasa, itu jangka panjang masuknya. Nah setelah itu semua baru kita mulai treatment atau intervensi. Nah intervensi treatment ini dilakuin dari hasil pemeriksaan yang kita lakuin sebelumnya. Jadi harus diperiksa terlebih dahulu. Kalau nggak diperiksa ya nggak tahu intervensinya apa. Jadi penting banget untuk kamu pertama kali fisioterapi harus konsultasi terlebih dahulu dengan fisionya. Nah setelah itu dilakuin nanti masuknya ke evaluasi. Kalau saya evaluasinya sekitar 1 atau 2 minggu setelah treatment. Itu biar kita bisa mengetahui ada perkembangan atau enggak, kayak gitu. Misalnya setelah 1 minggu, oh bengkaknya menurun. Oh ternyata udah bisa mengangkat tangan nih. Oh udah bisa berdiri tegak, kira-kira kayak gitu. Nah saya mau cerita lagi. Nanti video ini kedepannya saya janji kalau saya bisa bakal saya rutinin. Nah tapi formatnya atau konsepnya seperti ini, lebih ke diskusi. Kamu boleh bertanya nanti, kalau misalnya saya sempat bakal saya bahas. Mungkin itu aja dulu untuk video pertama saya. Terima kasih yang udah nonton. Maafin kalau misalnya banyak banget kekurangan, karena jujur aja saya bukan yang sifatnya profesional di bidang broadcasting. Jadi secara pengambilan video, cara editing saya nggak terlalu menguasai. Tapi kalau misalnya seiring waktu ini konten bagus, bakal saya pelajarin lebih lanjut, atau saya bakal ngadain kerjasama sama orang broadcast kayak gitu. Terima kasih, dadah.